Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa khairil anam alladzi jaa bidinil islam wa huwa sayyidu sairil makhluqati fil alam. Amma ba'du. Salam ta'zim saya wabil khusus kepada jajaran pengurus DKM Masjid Raya Telaga Kahuripan yang ada di kawasan Parung, Bogor. Salam takjim saya kepada para alim ulama, para jamaah, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang ada di kawasan Masjid Raya Telaga Kahuripan. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Ada sebuah landasan kenapa kita harus mengaji, ya, selain daripada perintah agama. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh salah satu pengurus masjid ini, yaitu Ustadz Hasan Basri. Dalam kulutumnya beliau mengatakan bahwa ada 4 kenikmatan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah nikmat intelektual, yaitu bagaimana kita berperan, ya, menggerakkan diri kita untuk memperdalam ilmu agama. Karena yang namanya menuntut ilmu itu sekali lagi tidak ada batasan usia dan juga tidak ada batasan umur. Dikatakan dalam sebuah qaul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Jemaah yang berbahagia, mohon maaf, Al-Fakir di sini hanya menggantikan dari guru saya, yaitu Ustadz Ahmad Sajid Zain, yang pada hari ini beliau tidak bisa mengisi pengajian di sini karena memang kondisi beliau yang sedang tidak baik. Maka kami mohon kepada para hadirin, mari kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah bagi kesembuhan beliau dan juga jemaah Masjid Telaga Kahuripan ini yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, as'adakumullah wa madda hayatakum. Sebuah peribahasa mengatakan tak kenal maka ta'arufan. Maka pada hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Ya, saya berasal dari Cibatok. Kenapa dinamakan Cibatok? Karena di sana ternyata banyak orang yang jualan batok dan batako, maka disebut dengan Cibatok. Hadirin yang berbahagia, nama saya Jahidi. Dan mungkin jemaah di sini mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, karena kalau saya sebutkan satu persatu saya tidak tahu nama-nama bapak dan ibu-ibu dan akan memakan waktu. Betul bapak dan ibu? Betul. Maka salam ta'zim dan salam silaturahmi saya kepada hadirin jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ya, diberikan panjang umur dan diluaskan rezekinya. Kenapa?
Acara ini bisa berlangsung sekali lagi karena berkat peran semua stakeholder yang ada di Masjid Telaga Kahuripan ini. Ada pengurus DKM yang membuat acara, ada donatur yang memberikan dana untuk terlaksananya pengajian atau kajian ini. Mudah-mudahan wasilah ini betul-betul berlandaskan dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, contoh seperti saat ini bulan Ramadan diadakan kajian setiap Sabtu pagi, bahkan Ahad malam. Hal semacam ini merupakan datang dari hati yang bertakwa. Kalau hati sudah bertakwa, insya Allah ya, takwa kita adalah takwa yang hakiki. Maka bulan Ramadan ini menjadikan barometer kita, apakah hati kita yang sudah bertakwa atau takwa kita hanya sebatas takwa mengikuti keadaan. Contoh ketika di bulan Ramadan banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih walaupun 1 tahun sekali baru melaksanakan tarawih, dan tarawihnya juga bercanda. Nah, kalau seandainya kita istiqomah mengikuti kajian, mengikuti daras, ibadah yang kita laksanakan dengan istiqomah, maka hal ini betul-betul datang daripada ketakwaan hati. Karena Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu lil muttaqin atau a'dadtu li ibadiyas shalihin, saya sudah sediakan ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, bahkan tidak pernah terdengar, wala khatara ala qalbil basar, dan tidak pernah terbesit dalam hati kita. Bagaimana keindahan yang dijanjikan oleh Allah itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dhukhran lahu wala uti'tum alaihi, yaitu sebagai tabungan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan datang kepada kita ini melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, tujuannya di bulan Ramadan itu bagaimana orang yang beriman naik kelasnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka perintah bulan puasa, perintah menjalankan ibadah puasa itu bukan untuk orang muslim, tapi untuk orang-orang beriman. Maka lafaznya tidak ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kalau seandainya ketika datang bulan puasa ada orang yang tidak melakukan ibadah puasa, maka pasti dia tidak beriman. Maka yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu, setelah engkau beriman jalankan ibadah puasa, karena di situ pasti ada cobaannya, ada tantangannya untuk melatih keimanan kamu. Kalau imanmu sudah teruji, maka engkau akan naik derajat menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika Anda menjadi orang yang bertakwa, maka Anda akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Ya, jadi keindahan surga itu tidak pernah dibayangkan bagaimana indahnya surga. Jangan disamakan ada sungai yang mengalir, jangan disamakan dengan derasnya sungai Ciliwung. Ya, ada arak misalnya sungai Bijanatin Nahar, ada sungai yang mengalir, jangan disamakan dengan sungai Bengawan Solo yang kadang-kadang kalau lagi meluap mengamuk dia memakan korban. Indahnya surga luar biasa, maka Allah berikan janji itu bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, as'adakumullah wa madahayatukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah hamba Ad-Doif Al-Fakir menyampaikan ya salah satu amalan yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang mukmin dan juga orang muslim dalam rangka tadi melatih diri kita untuk menjadi insan yang bertakwa.
Tentunya ketika datang bulan Ramadan, semua orang berharap menunggu datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena syahrul Ramadan, syahrul muntadhar. Bulan puasa adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan ditunggu? Ada yang menjawab, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Betul. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmah. Betul. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana disediakannya, diluasannya sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Di bulan Ramadan banyak makanan. Betul. Di bulan Ramadan tersedia ya sarana ibadah untuk kita mendekatkan kepada Allah. Betul. Tapi kalau semuanya itu tadi yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan, maka akan sia-sia pula datangnya bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan terkait keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Namun sebelum itu, Bapak dan Ibu sekalian, dalam data BPS, ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2025 ini penduduk Indonesia yang beragama Islam sekitar 245 juta sekian. Hampir 85% mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim. Namun dari 245 juta ini, pertanyaannya, berapa yang sudah memiliki Al-Quran sendiri-sendiri di rumahnya? Apakah sama dengan 245 juta? Belum tentu. Coba cek kita sendiri di rumah. Apakah ada Quran di rumah? Ada, Ustaz. Kapan belinya? Ketika akad nikah. Ya, ketika akad nikah ada Al-Quran. Setelah itu nggak pernah dibuka Al-Qurannya. Karena kenapa? Karena Al-Quran sekarang ini bukan lagi jadi tuntunan, tapi hanya sebagai jadi hiasan saja. Al-Quran yang harus jadi pedoman, jadi pajangan saja. Itu yang sangat disayangkan. Jadi dari 245 juta umat Islam, mungkin turun jumlahnya yang memiliki Al-Quran masing-masing di rumahnya. Kemudian itu sudah turun kualitasnya, kuantitasnya sudah turun. Timbul pertanyaan lagi, berapa persen umat Muslim dari 245 juta di Indonesia ini yang setiap harinya rutin membaca Al-Quran? Pertanyaan saya, tolong dijawab jujur. Kira-kira ada nggak 50%? Kira-kira ada nggak 50%? Oh, mungkin kalau di bulan Ramadan. Karena masjid-masjid, surau-surau sangat ramai sekali dengan apa? Adzan, dengan kegiatan tadarus Al-Quran di masjid. Itulah perbedaannya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Terasa sekali. Maka ketika tidak ada suara di surau-surau, di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, suara ngaji di malam hari, maka terasa seperti bukan bulan Ramadan. Auranya hilang. Ya, walaupun kadang-kadang sekarang viral di media sosial ada orang-orang yang merasa terganggu dengan suara adzan, dengan suara ngaji di surau-surau karena mengganggu mereka untuk istirahat. Ya. Kemudian timbul lagi pertanyaan tadi, berapa banyak umat Islam yang sudah membaca Al-Quran? Nah, ini timbul pertanyaan. Dari jumlah 245 juta penduduk Indonesia yang beragama Muslim, ya, penduduk Indonesia tahun 90, Kamakola Roma Irama, dikatakan oleh Roma Irama tahun 1990 penduduk Indonesia berjumlah 193 juta. Sebagaimana lakunya kan 193 juta penduduk Indonesia. 20 tahun naik, sekarang hampir 300 juta dengan 245 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi lihat nanti tetap di sini. Berapa banyak umat Islam Indonesia yang membaca Al-Quran setiap hari? Mungkin tidak lebih dari 50%, mungkin. Kemudian berapa banyak umat Islam di Indonesia yang bisa memahami dan menghayati Al-Quran? Ini semakin menurun lagi kualitas. Kuantitas semakin menurun. Kemudian berapa banyak umat Islam di Indonesia yang sudah mengamalkan kandungan dan pesan Al-Quran? Semakin menurun kuantitasnya.
Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bangsa kita ingin maju, maka generasi kita, anak-anak kita harus pandai membaca Al-Quran. Karena majunya umat Islam kalau seandainya Al-Quran menjadi pedoman, Al-Quran menjadi pegangan. Dalam sebuah qasidah dikatakan, Quran pedoman menjadi pegangan kita sambut kebangkitan Islam. Ya, kenapa sekarang generasi kita susah untuk diatur? Bahkan momentum Ramadan yang dijadikan untuk kita semakin banyak ibadah, tapi dijadikan oleh generasi muda anak-anak sekarang untuk perang sarung. Bahkan sudah ada yang beberapa korban meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Maka mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini ya lebih peka lagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan mempelajari serta mentadaburi Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, ya kenapa tadi kita tidak, ya sebagian umat Muslim di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran? Ya, karena ini tadi sebabnya adalah waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Jadi Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan. Maka wajar kalau kemerosotan akhlak itu semakin kita rasakan. Ya, adab anak kepada orang tua semakin berkurang. Karena apa? Quran sudah diacuhkan. Zaman dulu ketika zamannya para wali, adab orang-orang terhadap Al-Quran itu luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya orang bisa baca Al-Fatihah bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim, terbang orang-orang dulu. Kenapa? Karena takzimnya, hormatnya kepada Al-Quran. Ya, bahkan ketika kita habis ngaji, Quran itu dicium. Takzim, disimpannya di tempat yang rapi, bahkan kalau perlu dibungkus. Ya, tapi sekarang ya Al-Quran seperti tiada ada nilainya. Kadang-kadang baca Al-Quran belum wudu saja sudah bisa baca Al-Quran. Kemudian Quran ditaruh di tempat seperti tempat buku-buku biasa. Ya, bahkan ada orang-orang ya neokapitalis yang coba membakar Al-Quran. Maka wajar karena Al-Quran ya semakin menurun. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sir daripada Al-Quran, jangan kalian acuhkan Al-Quran. Ya, insya Allah Al-Quran akan menuntun kita kepada jalan yang lurus, jalan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita kenali Al-Quran. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian hadirin jemaah sudah tahu itu apa Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mujizat dan rahmat bagi seluruh alam. Maka para ulama terdahulu mengatakan dalam kaulnya, idza aroda ayyatakallama Allah bitilawatil Quran. Atau dalam kaul lain dikatakan idza aroda ayyatakallama Allah falyaqra'il Quran. Jadi kalau kita umat muslim, kita sebagai muslim ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka Al-Quran di sini dikatakan kalamullah, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibukukan. Itulah kitab kita, kitab suci Al-Quran. Kemudian berapa jumlah juz, surah dan ayat dalam Al-Quran? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian mungkin juga sudah tahu ya, tapi apa alangkah kita lebih baik kita mereview kembali supaya mengingat kembali. Jadi Al-Quran itu jumlahnya ada 30 juz. Kemudian suratnya ada 114 surat. Surat yang pertama Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan surat Al-Nas. Jumlah ayatnya ada 6.236 ayat. Dan hurufnya Masya Allah 1.027.000. Ini Al-Quran Mushaf Utsmaniyah. Ada juga Quran yang melebihi ini juznya. Apa? Al-Quran miliknya aliran Ahmadiyah, yaitu namanya bukan Al-Quran tapi namanya Tazkirah.
Ada juga yang jumlah ayatnya tidak, jumlah suratnya mohon maaf tidak 114 tapi lebih, yaitu Mushaf Fatimiyah, Qur'annya orang-orang Syiah. Jadi kalau kita Qur'annya Qur'an Mushaf Utsmani, kenapa Mushaf Utsmani? Karena memang Al-Qur'an dibukukan ketika zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa Quran dibukukan? Ada kekhawatiran para penghafal Quran di zaman Nabi Muhammad SAW berguguran tatkala perang, sehingga khawatir nanti para hafiz Quran ini tiada, maka Al-Quran akan lenyap. Maka di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan secara perlahan-lahan dikumpulkan. Karena pada zaman Nabi, Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, ya, di tulang-tulang. Nah, karena zaman Nabi masih perang-perangan, khawatir para hafiz Quran ini meninggal, ya, dalam peperangan, maka dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, jadilah mushaf seperti sekarang. Namun dulu tidak ada harokatnya Al-Quran, makanya dibuatkanlah ilmu untuk mempelajari kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan shorob. Sehingga apa? Al-Quran sekarang mudah dibaca karena ada harokatnya. Jasa para ulama-ulama kita terdahulu, mudah-mudahan berikan kemanfaatan bagi kita semua. Apalagi sekarang, ya, Al-Quran gampang. Jadi untuk tajwidnya ada tanda-tandanya, biasanya tulisan merah, gampang. Kalau dulu kan tidak ada. Kalau sekarang dipermudah kembali dalam memahami Al-Quran. Maka kalau seandainya kita tidak mau belajar Al-Quran, ya, sungguh sangat disayangkan sekali. Diberikan kemudahan, guru-guru ngaji sudah banyak di mana-mana. Zaman dulu ngaji itu susah karena guru ngaji terbatas. Sekarang banyak. Manfaatkan momentum ini kita untuk bisa mempelajari Al-Quran. Ustadz, saya sudah tua. Sekali lagi, dalam menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Selagi hayat di kandung badan, maka tidak ada lagi alasan saya tidak mau belajar. Mari kita sama-sama belajar, ya, karena itu adalah perintah agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid Telaga Kahuriban. Kemudian kapan Al-Quran diturunkan? Jadi sebagaimana kita yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan. Maka ada yang mengatakan bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya yang mungkin sering kita dengar, ya, di masjid-masjid ketika di bulan Ramadan sering dibaca ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak yang batil. Jadi Al-Quran itu diturunkan bitadarruj, ya, secara bertahap, tidak sekalian. Jadi bitadarruj sesuai dengan keadaan dan kondisi pada saat itu. Jadi ketika Nabi berdakwah dihujat, ditentang, maka turun wahyu. Jadi bitadarruj. Jadi Al-Quran itu diturunkan bitadarruj. Namun wahyu pertama yang diturunkan adalah di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Tempatnya di mana? Di Gua Hiro. Bapak dan Ibu yang sudah pergi berhaji tahu itu Gua Hiro pastinya. Ya, bagi yang belum haji belum tahu kecuali Gua Kapur yang ada di Parung sana, ya. Gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 16 Agustus 610 Masehi. Ini Al-Quran, berarti usianya sudah lama. Nah, ini akan kita bahas Bapak dan Ibu sekalian. Apa sih keutamaan Al-Quran? Nah, hadirin yang berbahagia, ya, sekali lagi amal ibadah yang dianjurkan kita lakukan di bulan puasa adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena apa? Nah, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih memiliki keutamaan daripada bulan-bulan selain Ramadan. Jadi membaca Al-Quran di bulan Ramadan
memang merupakan ibadah dan dianjurkan, tapi membaca Quran di bulan Ramadan itu lebih memiliki keutamaan dibandingkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka manfaatkan oleh kita, jangan sampai kita sia-siakan karena kesibukan kita bekerja, karena kesibukan kita mencari nafkah, akhirnya kita lupa dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran hanya pajangan, Al-Quran hanya hiasan di rumah-rumah kita. Al-Quran rindu dengan kita. Bahkan dalam kultum di sini disampaikan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh Allah, oleh surganya. Salah satu yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang rajin baca Al-Quran aja dirindukan oleh surga, apalagi orang yang mempelajari, mentadaburi serta memahami isi Qurannya, dirindukan lagi oleh surga. Tentunya kita ingin termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka jangan sampai kelewat, jangan sampai keutamaan yang Allah berikan disia-siakan oleh kita. Yang ada akhirnya kita menyesal karena kita tidak tahu waktu kita di surga ini berapa lama, di dunia ini berapa lama lagi. Ya, wala tadri nafsun antamutu. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Oleh karena itu, ya, mumpung masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, manfaatkan. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan ada keutamaannya. Yang pertama adalah kita akan menjadi manusia yang terbaik, menjadi insan yang terbaik. Tentunya kalau kita menjadi insan yang terbaik, kalau seandainya umat manusia ada 5 miliar, maka kalau kita menjadi insan yang terbaik, termasuk orang-orang yang mukhtar, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan dalam hadis wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari Utsman radhiyallahu anhu, ya, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kita manusia adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi belajar, otomatis kalau kita belajar Al-Quran berarti kita apa? Membacanya, memahaminya, ilmu serta qaidahnya. Man ta'allamal Quran, setelah kita paham isi maknanya, jangan lupa kita amalkan ajarannya. Kalau sudah bisa mengajar, maka kita ajarkan kepada keluarga kita. Jangan sampai kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi Quran itu melaknat kita sendiri. Karena banyak Quran melaknat orang yang membacanya, bukan memberikan syafaat. Dikatakan kam min qari'il Quran fal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi dia tidak mengamalkan apa yang dibaca dalam Al-Qur'annya, sehingga Quran melaknatnya. Contoh misalnya, kita sudah tahu ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu dibaca oleh pedagang, oleh rentenir, tapi ternyata praktek ribanya masih dilaksanakan, berarti dia tidak mengamalkan apa yang dia baca dan Quran akan melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Kemudian kita membaca tentang perintah menjauhi perbuatan zina misalnya, tapi kita masih suka, ya, mendekati perbuatan tersebut, maka Quran akan melaknatnya. Contoh, kita membaca tentang ayat tentang puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas di situ perintah puasa agar kita bertakwa, tapi ketika kita menjalankannya kita masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh agama, maka Quran akan melaknat kita. Wal iyadu billahi min dzalik. Jadi kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya. Kalau sudah mampu, maka kita mengajarkannya kepada orang-orang terdekat kita, sehingga seluruh penghuni rumah kita bisa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah menjadi manusia yang terbaik. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini menjadi orang yang terbaik. Yang berikutnya, Al-Quran akan menjadi syafaat kita. Kapan? Nanti di akhirat nanti.
Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang bacanya. Jadi nanti Al-Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan ini adalah orang yang senantiasa membaca aku ketika dia di dunia. Jadi Quran ini nanti akan bisa menyelamatkan orang-orang yang membacanya ketika kita sedang bingung menghadapi hari penghakiman. Yaumul hisab, di mana seluruh umat manusia dikumpulkan pada saat itu di bawah terik matahari yang luar biasa. 7 matahari didekatkan walau disiplin, walaupun hanya 1 jengkal. Bingung semua. Quran akan menjadi syafaat bagi kita kalau kita senantiasa membacanya. Tidak hanya membacanya, tapi mengamalkan ajarannya. Maka perlu adanya tadi ikut pengajian agar kita semakin memahami, semakin mendalami tentang ilmu-ilmu agama, sehingga kalau kita sudah bisa mendalami, maka tidak ada lagi kata bosan kita untuk tidak belajar. Berikutnya itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Bapak dan Ibu sekalian, akan ditemani oleh para malaikat nanti di surga dan akan mendapatkan pahala walaupun dia mengalami kesusahan dalam membaca Al-Quran. Hadisnya, al-mahiru bil Quran ma'as safartil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa 'alisyakun lahu ajrani. Jadi orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka nanti kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia, dilayani oleh para malaikat. Kapan? Di akhirat nanti. Ya. Kemudian ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ini bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum pasti baca Al-Quran, tapi dia ada usaha untuk bisa baca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta, terbata-bata, maka dia tetap akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama apa? Pahala yang pertama adalah pahala membacanya. Yang kedua adalah pahala kesungguhannya dia ingin belajar dan bisa membaca Al-Quran. Jadi Ustaz, saya malu udah tua tapi belum bisa baca Al-Quran. Kalau seandainya nanti di masjid saya baca Al-Quran saya belum bisa, malu Ustaz, lebih baik saya nggak baca Al-Quran. Itu salah. Ya, kalau kita memang belum bisa, maka belajar. Kalau malu, maka belajarlah di rumah. Minta guru datang ke rumah. Ya, karena kalau kita ada niat usaha, sekali lagi Allah akan berikan kemudahan, karena yang dinilai Allah adalah kesungguhan dari setiap pribadi kita. Ya, karena dalam Al-Quran dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jalannya Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan lancarkan jalannya. Kalau kita bersungguh-sungguh ingin bisa baca Al-Quran, sekali lagi Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut dan diberikan pahala. Itu yang ketiga. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Berikutnya, ini ada contoh, ada video tentang orang yang tadi, ada yang yata'ta, ada yang sudah lancar. Kita saksikan dulu video ini. Baik, ini ada video orang yang sudah tua sedang belajar Al-Quran. Dia baru bisa A, B, Aba, Ata, ya, tapi dia tetap belajar untuk bisa. Maka tadi Allah akan berikan dua ganjaran, lahu ajroni. Yang pertama adalah belajar, pahala membacanya. Yang berikutnya adalah pahala dari kesungguhannya. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa, video tersebut adalah video menggambarkan bagaimana seorang anak kecil yang sudah fasih membaca Al-Quran. Maka tentu pahala orang yang sudah fasih beda dengan pahala yang tadi alladzi yata'ta tadi. Ya, maka sekali lagi kalau sudah bisa, yuk tingkatkan kualitas bacaan Quran kita. Sekarang banyak terbuka ya sarana untuk kita belajar membaca Al-Quran, dan insya Allah jemaah masjid Telaga Kahuripan ini semuanya sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan sudah memahami Al-Quran insya Allah. Kemudian yang keempat,
pahala dilipat gandakan menjadi 700 kali. Ya, sebagaimana hadis ini dikatakan kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah asru amthaliha illa sab'imi'ati dhifin. Nah, mari kita kalau begitu yuk kita akan hitung, kita akan belajar menghitung ya pahala kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini sekali lagi perhitungannya adalah di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian kita lihat ini adalah surat Al-Alaq. Jadi contoh Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira jemaah ini ada berapa huruf yang kita baca? Yang kita bacakan ada alif, qaf, ro 4, a, hamzah. Nah, setelah kita hitung ini ternyata ada 18 huruf yang kita baca. Maka di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini wahyu pertama yang Allah turunkan. Kita baca tadi, maka di bulan Ramadan ini pahalanya berapa yang kita baca tadi 5 ayat tadi. Ayat pertama jumlahnya ada 18 huruf kali 700. Maka ayat pertama tadi kalau di bulan biasa kita hanya mendapatkan 18 pahala, tapi di bulan Ramadan menjadi 12.600 pahala. Ayat kedua 15 huruf, kalau biasanya kita mendapatkan 15 pahala, tapi di bulan Ramadan menjadi 10.500. Ayat ketiga menjadi 9.800. Maka dari 5 ayat yang kita baca tadi, jumlah yang kita peroleh pahalanya adalah 54.600. Itu 5 ayat. Bagaimana kalau sehari kita membaca sampai 1 juz, berapa pahala yang kita dapatkan? Subhanallah, Allah berikan ya apresiasi cuma-cuma kepada kaum muslimin yang betul-betul menghendaki ya betul-betul mengikuti ya hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mau tunduk dan patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian yang kelima, ingat membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu 1 hurufnya diganjar 10 kali kebaikan. Ingat, 1 huruf diganjar kebaikan. Maka di sini dikatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, falahu bihasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalihha, dan kebaikannya itu 10 kali lipat. Aqulu alif lam mim itu bukan harpun, tapi walakin alif lam mim, alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Jadi alif lam mim yang kita baca itu sudah 3 huruf. Maka berapa banyak kebaikan kalau seandainya kita baca juz amma, kita baca, berapa banyak kebaikan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Maka jangan disia-siakan hadiah cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya yang keenam, perumpamaan orang baca Al-Quran itu seperti buah yang manis. Jadi orang mukmin membaca Al-Quran itu perumpamaan seperti buah jeruk yang manis. Ya, apa baunya manis, baunya harum, juga rasanya manis. Nah, orang mukmin tidak baca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Nah, kalau orang munafik ya nggak ada bau, nggak harum juga. Ya, maka kalau bisa, mari yang pertama tadi kita mendapatkan perumpamaan seperti buah yang manis kalau kita sering baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang ketujuh adalah mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan malaikat. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin jemaah, duduknya kita di sini dengan niat thalabul ilmi, insya Allah dinaungi oleh malaikat pada hari ini. Karena jelas hadisnya, wa majtama'a qaumun fi majlis atau fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalas alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumul rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Masya Allah. Jadi Allah itu sedang menyebutkan ya, menyebut kita, no si anu lagi ngaji, disebut-sebutin alhamdulillah min ahlil khair ya itu. Jadi duduknya kita mengaji di sini betul-betul berpahala ya. Jadi Ustadz, kami kan cuma duduk aja tidak baca Al-Quran.
Tadi yang kita bahas ada beberapa ayat Al-Quran, maka termasuk di sini wayatadarasunahu, kita mempelajari Al-Quran. Jadi duduknya kita ini insya Allah tidak disia-siakan. Apalagi kalau kita tadi duduk di sini diniatkan untuk i'tikaf dan thalabul ilmi, maka pahalanya akan berlipat ganda. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, itu beberapa keutamaan yang kita peroleh untuk mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka supaya kita ini terlatih dan istiqomah untuk membaca Al-Quran, maka jangan sampai kita lewatkan kiat ini. Yang pertama adalah luangkan waktu untuk Al-Quran, bukan menunggu waktu luang. Karena kalau menunggu waktu luang, pasti kesibukan akan selalu datang. Akhirnya kesempatan akan hilang. Jadi jangan menunggu waktu luang. Karena kalau menunggu waktu luang disibukkan dengan pekerjaan, maka kesempatan akan hilang. Lenyaplah peluang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan. Luangkan waktu sedikit saja, habis sholat misalnya 1 juz, ya. Maka ada teknik kalau kita ingin khatam, ya, ingin khatam Al-Quran. Jadi 1 hari minimal 2 lembar, ya. Itu nanti 2 kali khatam. 2 lembar habis sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, hari rutin itu insya Allah akan khatam. Kalau 3 hari, misalnya kalau 1 harinya 4 lembar, lebih tinggi lagi kesempatan untuk khatam kita. Maka manfaatkan, ya, di sela-sela kesibukan kerja kita. Bahkan kita alhamdulillah, ya, sering lihat orang-orang di kereta baca Al-Quran sambil menunggu perjalanan. Ada juga di Pekalongan, ya, di daerah Jawa itu momentum menunggu takjil itu dengan beramai-ramai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadikan cahaya bagi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, membuat komitmen kepada Allah, bisa istiqomah. Sekali lagi, istiqomah tidak bisa terwujud kalau tidak dipaksakan. Maka paksakan dulu. Kalau perlu bikin jurnal harian kita, jurnal membaca Al-Quran. Hari ini sudah baca Quran atau tidak, ya, sehingga ada self reminder bagi kita. Oh iya, hari ini saya belum baca Al-Quran, padahal saya udah punya komitmen dengan Allah bahwa 1 hari saya harus khatam atau harus menyelesaikan baca Al-Quran minimal 5 lembar. Maka ketika target itu tercapai, kita harus mengejar target tersebut. Adanya komitmen, bikin jurnal self reminder untuk kita membaca Al-Quran. Insya Allah nanti 40 hari kita lakukan berturut-turut, insya Allah akan ada value-nya, akan mulai itu nampak keistiqomahan kita, ya. Paksakan 40 hari berturut-turut, jangan sampai lewat. Kemudian setiap kali tidak berjalan komitmen ini, maka besoknya diganti, dibadal, dikodok. Jadi kalau kita sudah punya komitmen 1 hari di bulan Ramadan harus bisa menyelesaikan 5 lembar atau 10 lembar, maka kalau besok karena kesibukan kita hanya baru 5, maka 5-nya dikodok. Jadi hari besoknya selesaikan 15 lembar. Itu harus dipaksakan, ya. Nanti dengan sungguh-sungguh Allah akan berikan apa? Berikan taufik, ya. Jadi ada keinginan kita baca Al-Quran, itu hidayah. Nah, taufik ini adalah yang membuat kita mampu melaksanakan itu. Karena taufik adalah khalqu qadrah lit-ta'ah, diciptakannya kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah aja tidak cukup, kita butuh taufik. Makanya guru kami sering mengatakan dalam doanya, Allahumma bitaufik hatta nabik. Ya Allah, datangkanlah taufik kepada kami sehingga kami memiliki kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya. Nah, yang harus kita waspadai adalah supaya keistiqomahan kita tidak terganggu, menganggap sepele saat sehari tidak membaca Al-Quran. Nah, ini nanti di bulan Ramadan sistem sudah bagus, ya, sudah punya komitmen, tapi nanti di luar Ramadan kalau sudah ada anggapan seperti ini, maka sistem yang sudah kita terbentuk, tarbiyah yang sudah kita bentuk di bulan Ramadan, maka akan hilang. Kenapa? Menganggap sepele saat sehari tidak baca Al-Quran. Kalau bisa di bulan Ramadan sistem terbentuk, maka di bulan-bulan setelah Ramadan lebih meningkat lagi, lebih dipaksakan lagi. Karena kalau sudah terbiasa, nikmat, bahkan kita akan merasa rugi kalau seandainya 1 hari tidak baca Al-Quran. Kemudian lemahnya wawasan tentang Al-Quran sehingga tidak terdorong untuk membaca Al-Quran. Ini tadi makanya perlu kita belajar. Kemudian tidak memiliki waktu wajib sehingga membaca Al-Quran hanya sesempatnya saja. Tadi kalau kita sudah pernah jurnal sendiri, maka otomatis kita harus
melihat jurnal tersebut, sehingga ada set reminder kita, oh hari ini belum baca Al-Quran. Maka penting jurnal pribadi untuk kita masing-masing. Terbawa lingkungan yang tidak cinta Al-Quran, ingat sekali lagi, lingkungan ini berpengaruh ya. Sesoleh apapun kita, kalau lingkungan tidak baik maka akan berpengaruh juga. Maka ketika kita berteman ya, ketika kita berkawan, maka agama menganjurkan hati-hati dalam memilih kawan, hati-hati dalam memilih teman. Karena apa? Pengaruh teman ini lebih besar daripada pengaruh orang tua ataupun orang terdekat kita. Dikatakan dalam sebuah qaul, al-qarin bil maqarin, yang tadi orang yang berteman dengan yang ditemani itu sangat kuat pengaruhnya. Makanya dalam hadis dikatakan, kalau ingin pilih teman, hati-hati, jangan pilih sembarangan, karena teman bisa membawamu yang baik membawa kebaikan, yang buruk bisa menjerumuskan kamu. Maka dalam hadis dikatakan, la tashabanna illa taqiyan muhadzaban. Hati-hatilah memilih teman. Boleh berteman kecuali dengan orang-orang yang beradab, yang baik akhlaknya. Insya Allah kita pun akan terbawa keharuman dengan akhlak baik tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin jemaah yang berbahagia, ini sudah pukul 6.10, sudah lewat Pak ya? Masya Allah. Terima kasih, mohon maaf ya Al-Fakir, sekali lagi bukan menggurui, sama-sama Al-Fakir juga belajar ya. Alhamdulillah, terima kasih atas silaturahminya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali ya. Salam takdim bagi para jemaah semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya, dan dilancarkan dalam jalan ibadah puasa 1446 Hijrah ini, dan semoga amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tam taksirana. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.